Kemudian adanya skripsi yang berjudul Studi tentang konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya Surakarta yang ditulis oleh Joko Widodo, nomor mahasiswa 1681. Atas skripsi tersebut telah diuji puslapor dengan pembanding skripsi rekan-rekan senior dan junior Bapak Joko Widodo yang hasilnya sebagai berikut. 1. Bahwa terdapat banyak merek mesin ketik yang beredar namun dapat diklasifikasikan ke dalam dua tipe, yaitu tipe Pika dan Elite. 2. Tipe Pika memuat 10 huruf dalam 1 in dan tidak menunjuk font tertentu yang sekarang ada dalam tipe ketikan digital. Dalam hal skripsi milik Bapak Jokowi, setelah dilakukan penelitian dari bab 1 sampai dengan terakhir oleh puslapor, mesin ketik yang digunakan adalah tipe Pika. Khusus lembar pengesahan skripsi dibuat dengan hand press, letterpress, sehingga apabila diraba tulisannya rata, tidak rata atau cekung. Terhadap uji lapor tersebut persesuaian dengan keterangan dari pemilik percetakan saat itu, sehingga terjawab tidak ada proses cetak menggunakan alat lain selain mesin ketik dan alat cetak hand press atau letterpress. Empat, penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010, dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload, dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai serat. Yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Iya, saya kan tidak tahu apa yang sudah dibicarakan. Iya, apa? Oh ya, oke. Jadi kawan-kawan semua ya, saya
kebetulan ada teman dan di RH Channel itu ada rubrik namanya bongkar files. Nah itu dengan teman saya yang biasa statistik, kemarin kita mencoba untuk melihat bagaimana respons orang terhadap temuan atau hasil dari Bareskrim. Kemudian jadi sikap netizen terhadap temuan Bareskrim itu, jadi ada metode, nanti bisa dilihat ya tentang data dan lain sebagainya. Cuma dua saja pernyataannya, pernyataan setuju dengan Bareskrim, pernyataan tidak setuju dengan Bareskrim, hasil yang disampaikan. Kalau setuju, dia ini big data ya, jadi satu hari setelah pengumuman itu, kira-kira ada 500.000 sampai 750.000 yang komentar tentang hasil Bareskrim. Yang setuju itu kurang lebih begini, menganggap hasil penelitian Bareskrim sebagai bukti yang cukup untuk membuktikan keaslian ijazah Presiden Jokowi. Kemudian percaya bahwa proses penelitian yang dilakukan oleh Bareskrim sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Menganggap bahwa kritik dan keraguan terhadap hasil penelitian Bareskrim tidak beralasan dan hanya berdasarkan spekulasi. Itu yang setuju. Yang tidak setuju menyatakan kurang lebih begini di big data, tidak percaya dengan hasil penelitian Bareskrim, masih banyak yang tidak jelas. Hasil penelitian Bareskrim tidak meyakinkan, tidak menerima hasil ini. Bareskrim harus melakukan penelitian ulang. Tidak setuju dengan hasil penelitian Bareskrim. Hasil penelitian Bareskrim tidak objektif. Hasilnya dari kira-kira 500.000 sampai 750.000 itu 85% tidak setuju atau menyatakan tidak cocok dengan hasil Bareskrim. Hanya 15% saja yang setuju. Jadi ini menunjukkan kawan-kawan sekalian bahwa mood masyarakat itu justru lebih banyak yang tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Bareskrim dengan berbagai alasan, salah satunya tidak objektif. Nah yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya di RH Channel itu berusaha membuat yang namanya polling. Polling itu memang di RH Channel, tetapi polling itu diikuti 122.000 orang yang mengisi polling. Jadi sampai tadi ketika saya datang ke sini saya lihat posisinya sudah 122.000 yang vote atau yang ngisi polling. Pertanyaan saya adalah apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Kenapa saya katakan ada keterangan asli? Karena itulah klaim Bareskrim. Walaupun penelitiannya tidak identik, tetapi kemudian dia menyimpulkan asli. Yang percaya itu cuma 8%. Yang tidak percaya 88%, yang ragu-ragu 3%. Jadi saya kasih room ragu-ragu. Jadi itu hasil yang bisa dilihat ya, ada buktinya dan bisa dilihat di RH Channel tuh. Nah berikutnya saya juga menyampaikan mengenai ada seorang narasumber saya bilangnya misteri guest lah. Dia pada tahun 2021 pada saat COVID itu melakukan yang namanya semacam penelitian sekedar apa istilahnya image comparison. Dia orang percetakan, dia membandingkan antara 3 ijazah. Ijazah 1115, ijazah 1117 dan ijazah 1120. Ijazah 1120 itu kita tahu diklaim punya Jokowi dan akhirnya Bareskrim mengatakan itulah 1120. Dia mengatakan hasilnya adalah 11, 15 dan 11, 17 itu identik. 11, saya ulangi ya, 11, 15 dan 11, 17 itu identik. Tetapi 11, 15 tidak identik dengan 11, 20. 11, 17 tidak identik dengan 11, 20. Jadi kawan-kawan semua, kalau temuan Bareskrim mengatakan bahwa dari 3 ijazah yang dibandingkan identik, lalu kemudian mengarah kepada asli tidak asli, maka ada temuan sebelumnya 2021 yang mengatakan bahwa 11-20 ijazah Jokowi itu tidak identik minimal dengan 2 ijazah yang diperbandingkan. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya sebuah ijazah itu dikeluarkan pada saat yang bersamaan, sama-sama tertanggal 5 November ya 1985, maka secara teoritis harus identik semua. Tidak boleh ada yang berbeda.
Jadi kalau ada yang berbeda, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terakhir, teman saya yang mengelola big data mengatakan sentimen negatif terhadap Jokowi dengan ijazah palsu ini itu sudah lebih dari 90% lebih. Jadi dari Desember 2024 itu masih 40% orang yang melihat ini sebagai hal yang positif. Tapi turun terus. Sekarang sudah 90% lebih orang melihatnya negatif. Saya balik ya. Jadi yang positif hanya kurang dari 10%, 8% sekian. Jadi kalau mau lihat datanya bisa di saya. Nah, intinya adalah terlepas dari apa yang disampaikan oleh Bareskrim, maka sesungguhnya insya Allah masyarakat jauh lebih percaya bahwa hasil Bareskrim itu harus dibaca sebaliknya. Ya, jangan dibaca as it is, dibaca sebaliknya. Kalau Bareskrim mengatakan asli, mungkin aslinya tidak asli, mungkin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.